Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga di hari yang berbahagia ini, di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan kepada kita, sehingga kita dapat berjumpa dengan bulan yang penuh dengan keberkahan ini, yaitu bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita untuk terus meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan. Salawat bertangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dengan kita memperbanyak mengamalkan sunnah dan bersolawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun kajian kita pada waktu yang berbahagia ini yaitu tentang ibadah salat adalah ibadah yang wajib yang dilakukan oleh kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, Allah mengatakan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratu 'alaihi." Allah mengatakan, tidaklah seseorang mendekatkan diri kepadaku dengan suatu amalan yang lebih aku cintai daripada amalan yang aku wajibkan kepadanya. Artinya, ma'asyiral muslimin, ibadah yang paling Allah cintai adalah ibadah wajib. Di antara ibadah yang Allah wajibkan kepada kita adalah ibadah salat. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara kaum muslimin apabila datang bulan Ramadan, mereka banyak melaksanakan amalan-amalan, akan tetapi sangat disayangkan masih ada di antara kita yang tidak melaksanakan ibadah solat di bulan Ramadan. Padahal ibadah solat adalah ibadah yang paling utama, dan dosa yang paling besar adalah dosa meninggalkan solat. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, yaitu as-salatu imaduddin. Kata Rasulullah, solat itu adalah tiang agama. Maka orang yang tidak melaksanakan solat, dia meruntuhkan tiang agama itu. Rasulullah juga mengatakan, miftahul jannah as-salah, kunci masuk ke dalam surga itu adalah solat. Dan Rasulullah juga mengatakan dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah mengatakan, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah salatuhu. Sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisab di hari kiamat adalah ibadah solat. Kalau dia melaksanakan ibadah solat, maka ibadah-ibadah lainnya Allah akan tanya, dan ibadah-ibadah lainnya Allah akan hisab. Mungkin ibadah baca Qur'annya, ibadah zikirnya, dan ibadah-ibadah lainnya. Tapi kalau dia tidak melaksanakan solat, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menanyakan ibadah-ibadahnya yang lain, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghisab ibadah-ibadahnya yang lain. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kepada kita tentang orang yang meninggalkan salat 5 waktu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum shalah. Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi bahwa yang membedakan kita umat Islam dengan orang-orang kafir adalah melaksanakan salat. Wa man tarakaha faqad kafar. Kata Rasulullah, barang siapa yang meninggalkan salat, maka telah kafirlah dia. Para ulama kita, ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, membagi dua hal orang yang meninggalkan solat. Yang pertama, karena takasulan, karena dia malas. Kalau ada orang dia meninggalkan solat karena malas, maka sejatinya dia disebut orang yang fasik, yaitu yang melakukan dosa besar. Kalau ada orang meninggalkan solat karena dia jahdan, mengingkari solat, dia menganggap solat itu tidak wajib, dia menganggap solat itu bukan bagian dari rukun Islam, maka orang yang seperti ini telah keluar dari agama Islam. Oleh karena itu pentingnya kita melaksanakan ibadah solat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga
mengingatkan kepada kita tentang ibadah, pahala ibadah solat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, pernah suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul dengan para sahabat-sahabatnya. Rasulullah tanya dengan para sahabat. Rasulullah mengatakan, "Ara'aitum law anna naharan bi babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin khamsan?" Rasulullah tanya kepada para sahabat, bagaimana pendapat kalian jika salah seorang di depan rumah pintu kalian ada sungai dan kalian mandi di dalamnya sebanyak 5 kali sehari? Rasulullah mengatakan, "Ma taqulu yabqa min daranihi?" Apakah masih ada tersisa kotoran di dalam dirinya? Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengibaratkan orang yang melaksanakan sholat 5 waktu seperti orang yang mandi di dalam sungai 5 kali sehari. Tatkala dia mandi di dalam sungai 5 kali sehari, apakah dia masih ada kotoran di dalam dirinya? Maka para sahabat mengatakan, la yabqa min darani syai'un ya Rasulullah. Tidak ada kotoran yang tersisa di dalam dirinya sedikit pun ya Rasulullah. Bagaimana kalau ada orang yang mandi 3 kali sehari, maka dia akan bersih. Begitu juga 4 kali sehari, maka dia akan bersih. Apalagi 5 kali sehari. Begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan orang yang melaksanakan sholat 5 waktu dengan dia, fadzalika mislu salawatil khamsi yamhullahu bihinal khataya. Rasulullah mengatakan dengan dia melaksanakan salat 5 waktu, Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dapat istiqamah, yaitu mengamalkan ibadah salat kita sampai akhir hayat kita, sampai ajal mendatangi kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada kita dan memberikan keistiqomahan kepada kita untuk terus meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan, lebih dan kurang yang mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.